Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gina Salsabila, NPM 1913-023024, Yuli Andini, NPM 1913-023040, Niki Tamara Ilmi, NPM 1913-023004, Nurul Fauzia, NPM 1913-023012, dan Wenda Yuzarima, NPM 1913-023008. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang asesmen kinerja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian asesmen kinerja dan ruang lingkup. Jadi penilaian kinerja atau performance assessment secara sederhana dapat dinyatakan sebagai sikap terhadap keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan atau ke dalam wujud produk. Jadi dalam penilaian kinerja ini diperlukan standar untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang seharusnya diketahui siswa dan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh siswa. Nah, jadi standar tersebut dikenal dengan istilah rubrik. Jadi rubrik dapat dikatakan sebagai panduan pemberian skor yang menunjukkan sejumlah kriteria kinerja pada proses atau produk yang diharapkan. Jadi rubrik terdiri dari atas degradasi mutu kinerja siswa, mulai dari kinerja yang paling buruk hingga kinerja yang paling baik. Pada asesmen kinerja ini, teknik asesmen yang mengharuskan siswa mempertunjukkan kinerja, bukan menjawab atau memilih jawaban. Nah, asesmen kinerja memfokuskan pada standar yang dapat diamati, yang diimplementasikan sesuai dengan task dan panduan penilaian atau rubrik. Jadi asesmen kinerja dalam praktikum kimia merupakan asesmen kinerja yang menilai siswa ketika melakukan praktikum dengan menggunakan pengamatan secara langsung. Jadi kinerja siswa ketika praktikum dinilai menggunakan teknik observasi berdasarkan panduan penilaian rubrik yang telah dikembangkan. Jadi pada asesmen ini penilaian terhadap kualitas produk tersebut merupakan salah satu teknik penilaian yang mampu memberikan informasi kepada peserta didik. Nah, jadi melalui penilaian produk memungkinkan siswa dapat mengembangkan kreativitas, potensi, dan kecakapan yang dimilikinya melalui kegiatan praktikum misalnya. Selanjutnya adalah target-target asesmen kinerja. Menurut Straigin, terdapat 5 target asesmen, yaitu pengetahuan, penalaran, keterampilan, produk, dan sikap. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Dengan digunakannya untuk mengakses pengetahuan yang dikuasai melalui penggunaan efektif materi-materi referensi. Jika tujuan penilaian adalah untuk menentukan apakah siswa telah memahami pengetahuan melalui bahan referensi yang tepat dan efisien, maka penilaian kinerja bekerja dengan baik. Pengetahuan siswa dapat dinilai oleh guru berdasarkan laporan praktikum atau penjelasan hasil praktikum oleh siswa terkait praktikum laju reaksi. Dengan begitu, guru bisa menilai siswa yang sudah paham dengan siswa yang belum paham terkait materi praktikum. Yang kedua, ada penalaran atau reasoning. Dapat melihat siswa dalam proses pemecahan masalah dan menggambarkan referensi berkenaan dengan kecakapan. Asesmen kinerja dapat memberikan makna yang bagus dalam menilai keahlian penalaran siswa dan problem solving. Kriteria problem solving akan membuat jelas proses pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, ada keterampilan atau skill, dapat mengamati dan mengevaluasi keahlian-keahlian seperti yang didemonstrasikan. Keterampilan adalah yang paling banyak digunakan asesmen kinerja dengan semua bentuk keterampilan. Keterampilan siswa dapat diamati oleh guru pada saat praktikum, misalnya keterampilan siswa dalam menggunakan alat praktikum, keterampilan siswa dalam mengukur bahan kimia dengan tepat, dan keterampilan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok. Yang keempat, ada produk atau produk, dapat mengakses kecakapan dalam melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menciptakan hasil yang berkualitas. Sesuatu yang merupakan produk tertulis seperti kertas kerja, laporan praktikum, dan banyak bentuk produk seni dan keahlian. Misalnya, pada saat pandemi saat ini, guru dapat menggunakan asesmen kinerja dengan menugaskan kepada siswa untuk melakukan percobaan sederhana materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk video percobaan serta penjelasannya. Dan yang terakhir adalah sikap atau afek, dapat menginfer sikap dari observasi tingkah laku atau dalam pengujian produk. Guru dapat menarik kesimpulan mengenai sikap, nilai, minat, dan konsep akademik individu berdasarkan tindakan siswa atau apa yang guru lihat dari produk yang siswa buat. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan asesmen kinerja. Nah, adapun langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan penilaian kinerja. Pada langkah ini perlu dipastikan jenis keterampilan apa yang hendak diakses sebagai hasil belajar yang diharapkan, misalnya keterampilan titrasi asam basa. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu
mendaftarkan spesifikasi keterampilan-keterampilan hasil kerja yang menjadi fokus asesmen. Misalnya, apa saja ciri seseorang yang terampil dalam melakukan literasi Asambasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan kriteria kinerja yang akan digunakan untuk mengakses dan indikator-indikator dari keterampilan tersebut yang akan diamati. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, yaitu memilih tugas atau task yang memungkinkan indikator-indikator kinerja tersebut diperlihatkan siswa sehingga keterampilan dapat diakses. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengembangkan rubrik asesmen kinerja yang sesuai. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kekuatan serta kelemahan dari asesmen kinerja. Asesmen kinerja ini memiliki kekuatan seperti diantaranya yang pertama merupakan satu-satunya teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Kemudian yang kedua sangat baik digunakan untuk mencocokkan antara pengetahuan teori dan keterampilan praktik sehingga hasil asesmen menjadi lebih lengkap. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir atau tidak memungkinkan peserta didik untuk mencontek. Yang keempat, guru dapat mengenal lebih dalam tentang karakteristik masing-masing peserta didik sebagai dasar tindak lanjut hasil asesmen seperti misalnya pembelajaran remedial. Kemudian yang kelima, siswa dapat mendemonstrasikan langsung, kemudian proses yang didemonstrasikan dapat diobservasi langsung oleh pendidik. Baik, kekuatan yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaannya asesmen kinerja ini ada kesepakatan antara guru dan siswa tentang kriteria, penilaian, dan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian dapat memberi motivasi yang besar bagi siswa. Yang kedelapan, mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi yang nyata. Yang kesembilan, dapat membantu siswa dalam mengkomunikasikan idenya. Yang ke-10, lebih lengkap dan valid dalam menilai kemampuan siswa. Kemudian yang 11 adalah jawabannya bersifat terbuka. Selanjutnya adalah kelemahan asesmen kinerja. Asesmen kinerja ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yang pertama memakan waktu yang lama dan usaha yang cukup besar. Kemudian dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar pula. Yang ketiga, lebih cepat membosankan. Yang keempat, jika asesmen kinerja atau performance sudah menjadi sesuatu yang rutin, maka asesmen kinerja ini tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Kemudian yang keempat, memiliki reliabilitas yang relatif rendah. Yang keenam, memerlukan pemahaman yang benar dan mendalam dari rubrik penilaian yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan perangkat asesmen kinerja. Menurut Stiggins pada tahun 1994, dalam Need Code dan Work Hard pada tahun 2007, langkah pertama yaitu jadikanlah sangat jelas mengenai kinerja yang ingin kita akses. Nah, yang kedua, memilih target pembelajaran untuk diakses. Tidak semua target pembelajaran dapat diakses. Pilih yang dapat dan sebaiknya cocokkan dengan perencanaan asesmen. Fokuskan hanya pada target pembelajaran yang penting. Yang ketiga, mengakses dimensi prestasi. Nah, dimensinya itu yang pertama, achievement dimensions, yaitu berupa knowledge, skill, abilities yang ingin Anda akses dari siswa sebagai hasil pembelajaran. Dimensi meliputi target pembelajaran konten atau materi subjek spesifik dan target lifelong learning. Yang kedua yaitu Content Achievement Dimension, meliputi deklaratif spesifik dan target pembelajaran prosedural. Deklaratif spesifik, fakta, ide, generalisasi, dan teori yang Anda inginkan dikuasai siswa. Yang ketiga, Lifelong Achievement Dimensions, outcomes yang across curriculum atau mungkin digunakan di luar sekolah, meliputi berpikir kompleks atau reasoning strategi, memproses informasi, komunikasi efektif, kooperatif dan kolaboratif, dan habits of mind. Selanjutnya yaitu menetapkan level kualitas, menetapkan skala untuk masing-masing dimensi rubrik penskoran. Yang kelima, mengevaluasi dimensi prestasi yang dipilih. Yang keenam, crafting tugas kinerja. Yang ketujuh, crafting cara untuk menskor dan merekam hasil. Crafting rubrik, checklist, dan rating skala tipe scoring rubrik. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan asesmen kinerja, yaitu yang pertama, menentukan indikator menilai kinerja yang akan dicapai siswa. Kedua, memilih fokus asesmen, baik itu prosedur atau proses atau prosedur, produk atau keduanya. Yang ketiga, memilih tingkat dan realisme yang sesuai, tingkat keterkaitan dengan kehidupan nyata.
Nah, yang keempat, memilih metode observasi, pencatatan dan penskoran. Memperbaiki teks dan rubrik berdasarkan hasil uji coba untuk digunakan pada pembelajaran berikutnya. Pada tahap pengembangan akan dibuat instrumen asesmen kinerja sesuai dengan desain instrumen asesmen kinerja. Dalam pengembangan teks kinerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu seperti kriteria asesmen kinerja yang baik, kesesuaian asesmen kinerja dengan materi pembelajaran, dan kesesuaian antara asesmen kinerja dengan prosedur percobaan. Setelah membuat teks, lalu membuat rubrik. Penyusunan rubrik ini diawali dengan penentuan skala nilai untuk tiap instrumen asesmen kinerja. Kemudian yang selanjutnya merupakan contoh dari asesmen kinerja yang diterapkan dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk keperluan asesmen kinerja ini, guru hanya perlu menyiapkan kertas HVS kosong. Kemudian selanjutnya guru hanya perlu membuat beberapa garis horizontal sebanyak sejumlah kelompok siswa. Setiap garis perlu diberi identitas kelompok. Nah, jadi guru perlu mengkosongkan sedikit ruang pada daerah kanan atas kertas yang berfungsi untuk menuliskan rubrik. Nah, jadi kertas HVS yang telah diberi garis sebanyak jumlah kelompok ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi berikut kertas HVS yang telah diberi garis sebanyak jumlah kelompok. Nah, kemudian dalam membuat rubrik, guru perlu mencari kinerja yang paling mewakili semua tahap kemampuan yang perlu dinilai. Indikator yang paling menunjukkan bahwa siswa sudah tahu atau belum bisa menggunakan mikroskop. Selanjutnya, guru menuliskan rubrik tersebut pada tempat yang telah disediakan pada kertas HVS. Contoh rubrik digunakan ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi berikut adalah tabel rubrik sederhana kemampuan menggunakan mikroskop. Jadi kriterianya itu ada baik, cukup, dan kurang. Dengan skor baik 7, cukup 6, kurang 5. Indikatornya pada kriteria baik perbesaran tepat objek jelas, kriteria cukup perbesaran tepat objek kurang jelas, kriteria kurang perbesaran tidak tepat objek tidak tampak. Nah, kemudian setelah membuat rubrik, guru perlu membubuhkan tanda plus minus pada setiap garis kelompok. Jadi kertas HVS yang telah dibubuhi rubrik, tanda plus minus dan space untuk menilai kelompok disajikan dalam gambar berikut. Nah, jadi pada gambar berikut merupakan kertas HVS yang telah dibubuhi rubrik, tanda plus minus dan space untuk menilai kelompok. Setelah membuat rubrik, guru hanya perlu memfokuskan diri pada kinerja kelompok dengan cara berkeliling melihat kinerja siswa selama kegiatan praktikum. Dengan begitu, guru dapat melihat siswa dengan kinerja terbaik dan terendah dalam kelompoknya. Guru hanya perlu memfokuskan perhatian kepada siswa dengan kemampuan yang mencolok. Berikut adalah contoh hasil penilaian kinerja siswa menggunakan mikroskop. Jadi, terdapat 6 kelompok, di mana pada setiap kelompok didata nama-nama siswa dengan kemampuan kinerja terbaik dan kinerja yang kurang dalam kelompok tersebut, dan diberi nilai sesuai dengan ketentuan. Dalam menilai siswa, guru harus melakukan pemantauan untuk setiap kelompok sedikitnya 2 atau 3 kali dengan guru berkeliling dan mengelola kegiatan praktikum. Berikut adalah contoh penilaian yang sudah direvisi oleh guru berdasarkan pemantauan ulang, dan guru dapat mengubah nilai kelompok setelah dilakukan pengulangan, di mana pada kelompok 1 yang sebelumnya mendapat nilai 5 dengan kriteria kurang, setelah pemantauan ulang ternyata terdapat perubahan kinerja siswa sehingga mempengaruhi nilai kelompoknya, yaitu dari 5 menjadi 6. Dan terdapat siswa yang sebelumnya memiliki kinerja rendah, setelah pemantauan ulang ternyata siswa tersebut kinerjanya menjadi lebih baik, sehingga data nama dari kriteria siswa dengan kinerja rendah dapat diganti. Selanjutnya, contoh pengembangan asesmen kinerja pada praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Tabel 3, instrumen asesmen kinerja pada praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dengan aspek kinerja yaitu pelaksana praktikum, dan kriteria penilai kinerja adalah menentukan volume, mengukur suhu, dan mengukur waktu. Selanjutnya yaitu tabel 4, rubrik asesmen kinerja pada praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di dalam tabel terdapat aspek yang akan dinilai, skor, dan kriteria rubrik penskoran. Nah, aspek yang dinilai terdiri dari menentukan volume, mengukur suhu, dan mengukur waktu. Selanjutnya penelitian mengenai pengembangan asesmen kinerja pada praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dihasilkan instrumen asesmen kinerja dengan aspek keterbacaan, aspek konstruksi, dan aspek keterpakaian produk dalam kategori sangat tinggi, sehingga instrumen asesmen kinerja yang dikembangkan berkriteria sangat baik. Nah, instrumen dan rubrik asesmen kinerja yang dihasilkan dalam penelitian
Pengembangan ini disajikan pada tabel 5 dan 6. Nah, tabel 5 yaitu instrumen asesmen kinerja pada praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ada aspek kinerja dan kriteria penilaian kinerja, di mana aspek kinerjanya itu pelaksanaan praktikum dan kriterianya mengukur volume, penggunaan pipet tetes, dan menghidupkan dan mematikan stopwatch. Selanjutnya yaitu tabel 6, rubrik asesmen kinerja pada praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Di dalam tabel terdapat aspek yang dinilai, skor, dan kriteria atau rubrik penskoran, di mana aspek yang dinilai terdiri dari pengukuran volume HCl dan natrium tiosulfat, penggunaan pipet tetes, dan menghidupkan dan mematikan stopwatch. Selanjutnya adalah instrumen asesmen kinerja pada praktikum pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Berdasarkan tabel tersebut terdapat aspek kinerja dalam pelaksanaan praktikum. Adapun kriteria penilaian kinerjanya yaitu yang pertama, penggunaan pipet tetes, yang kedua, membaca skala neraca lengan, yang ketiga, mengamati dan mencatat waktu reaksi yang terjadi dengan cepat. Selanjutnya, pada tabel tersebut merupakan rubrik asesmen kinerja pada praktikum pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi, di mana terdapat aspek yang dinilai yaitu mengambil larutan HCl 1 molaritas menggunakan pipet tetes, kemudian membaca skala neraca lengan dengan massa 2 gram kalsium karbonat. Kemudian yang ketiga adalah mengamati dan mencatat waktu reaksi yang terjadi dengan cepat. Nah, terdapat skor-skor yang diberikan dimulai dari skor tertinggi yaitu 8, sedang 7, dan yang terendah adalah 6. Baik, yang selanjutnya adalah petunjuk penggunaan instrumen penilaian kinerja pada praktikum titrasi asam basa. Yang pertama, instrumen penilaian digunakan oleh guru untuk menilai kinerja praktikum peserta didik pada praktikum kimia materi titrasi asam basa. Yang kedua, instrumen penilaian ini dapat digunakan untuk menilai peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, bacalah pernyataan dan rubrik dengan cermat dan teliti sebelum penilaian. Yang keempat, isilah instrumen penilaian berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, instrumen penilaian ini menggunakan penskoran skala 1-4, di mana guru dapat memberikan skor 4, 3, 2, atau 1 pada kolom skor yang telah disediakan dan sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian yang keenam, hanya dapat diperkenankan untuk memberikan satu pilihan skor. 2. Yaitu bentuk instrumen penilaian kinerja praktikum. Bentuk instrumen ini berisi aspek yang akan dinilai dalam kegiatan praktikum. Instrumen ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut merupakan bentuk instrumen penilaian kinerja praktikum kimia titrasi asam basa. Pada tabel tersebut terdapat beberapa penilaian seperti aspek yang dinilai dan juga kode siswa. Adapun aspek yang dinilai seperti menggunakan alat keselamatan kerja, menyiapkan alat dan bahan praktikum, dan kegiatan-kegiatan lainnya selama praktikum berlangsung, yang dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel yang tertera. 3. Rubrik penilaian dalam instrumen penilaian kinerja praktikum. Rubrik penilaian merupakan kriteria kunci yang menunjukkan tercapainya indikator. Jika tidak disertai dengan rubrik penilaian, pedoman penskoran, maka penilaian kinerja kurang objektif. Penggalan rubrik penilaian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini merupakan salah satu contoh rubrik penilaian dalam instrumen penilaian kinerja praktikum yang memuat aspek penilaian, indikator, kriteria penilaian, dan skor. Adapun poin-poin pada tabel dapat dilihat lebih lanjut berdasarkan tabel yang tertera.